Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Nugi. Kali ini Pak Nugi akan menemani kalian di pembelajaran tema 7 subtema 1 dengan judul Indahnya Keragaman di Negeriku. Oke, ya Indonesia kan terkenal dengan berbagai keragamannya ya, yang sangat banyak. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu, oke? Nah, kita masuk ke pelajaran PKN dulu. Macam-macam suku bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia ini terkenal dengan banyak sekali suku bangsanya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali. Dan berbagai macam, yang pasti berbeda-beda. Nah, ini Pak Nugi ada contoh macam-macam suku bangsa yang ada di Pulau Jawa dulu. Ya, nih dilihat tuh, Pulau Jawa aja udah banyak ya. Apalagi yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku. Nah, itu banyak sekali. Kalian bisa lihat di buku dinasnya. Oke, nah di Provinsi Banten sendiri itu ada suku Baduy, suku Sunda, dan suku Banten. Nah, kalau di Provinsi DKI Jakarta itu suku yang mendominasi di sana adalah suku Betawi namanya. Nah, kalau di Jawa Barat ada suku Cirebon dan suku Sunda. Nah, kalau di daerah istimewa Yogyakarta mayoritas adalah suku Jawa. Nah, kita di Jogja ini mayoritas suku Jawa. Nah, kalau di Jawa Tengah itu ada suku Jawa dan suku Samin. Ya. Kemudian kalau di Jawa Timur sendiri, nah, ada banyak nih Jawa Timur. Ada suku Jawa, suku Bawean, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Nah, ini macam-macam suku yang ada di Pulau Jawa dulu. Di Indonesia banyak sekali suku-sukunya. Kalian bisa lihat di buku dinas kalian. Lanjut. Nah, selain macam-macam suku, Indonesia juga terkenal dengan macam-macam bahasanya. Ya, berbeda suku, berbeda bahasa pula. Nah, kita lihat di Pulau Jawa dulu. Di Pulau Jawa itu ada bahasa Baduy, bahasa Betawi, bahasa Indonesia Peranakan, bahasa Jawa yang biasa kita pakai di sini, bahasa Kangean, bahasa Kawi, bahasa Madura, Osing, bahasa Sunda, dan bahasa Tengger. Nah, jadi rata-rata setiap suku yang ada di Pulau Jawa ini mereka punya bahasanya masing-masing. Misalkan di Jogja itu mayoritas suku Jawa. Nah, suku Jawa itu punya bahasa tersendiri yaitu bahasa Jawa. Kalau di Jakarta itu mayoritas kan orang-orang dengan suku Betawi. Nah, jadi di sana bahasanya bahasa Betawi. Di Jawa Barat kayak di kota Bandung, nah itu kan mayoritas suku Sunda. Nah, karena mayoritas suku Sunda, maka bahasanya bahasa suku Sunda itu adalah bahasa Sunda. Seperti itu. Begitu juga dengan daerah Banten itu mayoritas kebanyakan suku Baduy. Ya, jadi bahasanya bahasa Baduy gitu. Kemudian selain di Pulau Jawa, Pak Nugi mengambil contoh lagi di Pulau Sumatera. Wah, ini Sumatera banyak sekali bahasanya. Cuma Pulau Sumatera nih, banyak sekali. Mari kita lihat. Bahasa yang ada di Pulau Sumatera yaitu ada bahasa Aceh, bahasa Bangka, bahasa Batak Alas, bahasa Batak Angkola, bahasa Batak Dairi atau Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo,
bahasa Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampungnyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau. Kemudian ada bahasa Musi, Nias, Rejang, Simeulue. Nah, agak susah bacanya ya. Kemudian bahasa Lekon dan bahasa Haloban. Nah, di Sumatera, misalkan suku Batak aja, itu bahasanya ada banyak ternyata. Gak cuma satu tuh. Ada yang namanya Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak, Batak Karung. Banyak sekali, ternyata setiap daerah itu punya bahasa khasnya sendiri. Pak Nugi ngambil contoh di Pulau Jawa dan Sumatera saja, karena banyak sekali di Indonesia bahasa-bahasa daerahnya. Ya, kamu bisa lihat di buku paket tema 7, di sana di subtema 1 itu ada semua, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua. Nah, ada banyak sekali ya. Indonesia kaya akan beragam budaya, bahasa, dan sukunya. Nah, adakah kata dalam bahasa Indonesia yang tidak kamu mengerti? Nah, dari semua suku-suku ini, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari bermacam-macam bahasanya juga. Nah, itu kita untungnya dipersatukan dengan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada nggak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kira-kira kamu belum paham artinya? Ya, pasti banyak kan. Banyak bahasa-bahasa Indonesia yang masih asing di telinga kita, ya termasuk Pak Nugi juga. Kalau kamu punya buku kamus besar bahasa Indonesia, nah itu banyak sekali lengkap. Itu ada beberapa bahasa-bahasa yang Pak Nugi juga masih asing. Oke, nah kalau kamu ada bahasa yang tidak kamu mengerti di dalam bahasa Indonesia, kamu boleh tanya ke Pak Nugi, kamu boleh lihat di internet, artinya boleh kamu lihat di kamus besar bahasa Indonesia kalau ada di rumah ya, atau kamu tanya ke orang tua kamu ya, itu. Nah, nanti kalau misalkan ada, kamu catat di buku tulis nggak apa-apa, menambah kosakata bahasamu. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPS. Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, tadi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Ya, kayak tadi bahasanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, adat istiadatnya juga bermacam-macam, beda-beda. Nah, apa sih yang menyebabkan Indonesia punya sangat banyak keragaman? Nah, ini dia beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu kalau dilihat di peta ya, itu kan letaknya diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak Indonesia yang ada di dua samudra dan dua benua ini itu menjadi posisi atau letak strategis para pedagang mancanegara untuk singgah di Indonesia. Nah, misalkan dari mana? Dari benua Eropa, dia mau berdagang ke benua Asia, itu pasti nanti melewati Indonesia. Nah, dan pasti nggak cuma lewat, pasti berjualan juga di Indonesia atau minimal singgah sebentar di Indonesia. Nah, karena banyak pedagang dari mancanegara yang singgah di Indonesia, mereka membawa budaya, membawa agama, membawa adat istiadat dari tempat asal mereka, kemudian diajarkan kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu, makanya jadinya Indonesia punya berbagai macam budaya dan adat istiadat, seperti itu ya.
Itu faktor pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Oke, yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, kok bisa Pak negara kepulauan punya keragaman budaya yang sangat banyak? Nah, jadi seperti ini penjelasannya ya. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau, baik pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, setiap pulau-pulau itu pasti dihuni oleh manusia, dihuni oleh masyarakat yang menempati pulau itu. Nah, di setiap pulau itu mereka punya adat dan kebiasaan sendiri-sendiri. Contohnya kayak misalkan di Pulau Kalimantan. Nah, itu kan rata-rata hutan dan sungai-sungainya besar-besar. Nah, mereka punya adat dan kebiasaan tersendiri, mulai dari cara bertahan hidup, cara mencari makan. Ya, itu berbeda dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa, yang rata-rata dataran rendah. Ada sawah, ada perbukitan, perkebunan. Nah, itu berbeda cara kebiasaan bertahan hidup yang ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, sehingga menghasilkan adat dan keragaman budaya yang berbeda juga. Seperti itu. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu juga berbeda. Jawa dengan Pulau Bali berbeda. Bali dengan Papua berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Indonesia itu merupakan terdiri cuma dari satu pulau besar, mungkin kalau seperti itu Indonesia nggak memiliki banyak keragaman. Kenapa? Ya karena lingkungannya sama. Dari ujung Indonesia ke ujung satunya Indonesia, kalau satu pulau itu kan sama. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kepulauan kan jadinya berbeda-beda. Setiap pulau memiliki masyarakat sendiri dengan kebiasaan mereka sendiri-sendiri. Makanya Indonesia mempunyai banyak keragaman adat dan budaya. Itu faktor kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, yang tadi Pak Nugi sebutkan, perbedaan kondisi alam. Contohnya, kayak misalkan masyarakat di pantai, kondisi alamnya berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Nah, karena misalkan di pantai, kebiasaannya adalah memancing atau menangkap ikan. Nah, itu pasti adat dan kebiasaan mereka akan berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan, yang hawanya dingin, yang pencariannya biasanya berkebun. Nah, itu pasti berbeda. Itu perbedaan kondisi alam. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, ini contohnya kayak misalkan masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan, atau yang pelosok-pelosok pedesaan gitulah, yang masih asri, banyak hutan, banyak sawah. Otomatis di kota dengan di pedalaman desa seperti itu, komunikasi dan transportasinya berbeda kan. Di kota transportasinya apa-apa ada, mulai dari mobil, motor, kereta, pesawat, bus, lengkap semua kok di kota. Komunikasi lebih gampang, ada internet, ada HP, ada telepon, ada TV, ada apalagi radio. Nah, berbeda dengan yang ada di pedesaan. Transportasinya yang pedesaan pedalaman itu paling gerobak, becak, apalagi yang delman yang bawa-bawa barang itu. Nah, motor pun juga jarang-jarang biasanya kalau yang di pedalaman gitu. Nah, komunikasinya apalagi kalau yang di pedalaman seperti itu, sinyal aja susah. Nah, kalau misalkan transportasi dan komunikasinya terbatas seperti di pedalaman pedesaan seperti itu, otomatis informasi yang
dapat juga tidak secepat yang ada di perkotaan. Nah, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini berkaitan dengan yang faktor nomor 4, ya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kalau misalnya kita orang-orang yang ada di kota, seperti di kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan sebagainya, itu cenderung sudah mau menerima perubahan-perubahan modern, perubahan-perubahan yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu ada suku primitif di pedalaman sana, itu mereka tidak mau menerima perubahan. Ya, mereka nggak mau yang namanya berpakaian rapi kayak kita kayak gini. Mereka tidak mau menggunakan transportasi kayak motor, mobil, seperti itu. Mereka maunya jalan kaki ada. Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan keragaman di Indonesia menjadi sangat banyak. Ya, ini dia 5 faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Lanjut, materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Gaya, apa sih itu gaya? Apakah pose-pose berfoto itu termasuk gaya? Bukan. Yang dimaksud gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, jadi gaya itu adalah dorongan, mendorong atau menarik yang dapat menyebabkan sebuah benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, itu namanya gaya. Ya, bukan gaya pose-pose foto, itu bukan ya. Nah, gaya itu terdiri dari beberapa macam, ada sangat banyak macam-macam gaya, tapi kita yang pelajari 5 gaya ini dulu. Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain, yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot, contoh gaya otot adalah saat kita mendorong mobil. Nah, kalau kita mendorong mobil, itu kita menggunakan tenaga dari otot kita untuk menggerakkan si mobil kan. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya otot. Menggunakan tenaga otot kita untuk menggerakkan atau merubah suatu benda. Ya, kemudian yang kedua ada gaya listrik. Contohnya adalah kayak lampu menyala, TV menyala, itu disebabkan oleh adanya gaya listrik. Ya, lampu yang dialiri listrik menjadi menyala. Itu disebabkan oleh gaya listrik. TV yang tadinya mati, dialiri listrik bisa menyala. Nah, itu gaya listrik. Kemudian gaya magnet. Nah, contohnya kalau kamu punya magnet batang atau magnet yang bundar yang biasa hadiah dari Ciki itu, nah itu kalau kamu tempelkan ke paku atau kamu deketin ke paku, itu kan pakunya akan ketarik ke magnet kan. Nah, itu yang namanya gaya magnet, gaya tarik magnet. Nah, contohnya ada saat magnet menarik paku itu. Kemudian ada gaya gravitasi. Gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Contohnya kayak buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, buah apel atau buah kelapa atau buah durian atau buah macam-macam buah itu kan menggantung di pohon. Nah, kalau sudah matang, itu kenapa kok jatuhnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Kenapa nggak ke samping? Kenapa nggak ke kiri, ke kanan, muter? Nah, itu buah jatuh dari pohonnya ke tanah, itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Jadi bumi ini mempunyai gaya menarik. Nah, menarik ke inti bumi. Makanya kalau kita jatuh, ada buah jatuh, itu jatuhnya ke bawah.
menuju inti bumi. Ya, karena ditarik oleh gaya gravitasi. Tuh. Kalau misalkan bumi ini nggak ada gaya gravitasi, gimana, Pak? Nah, kalau kita nggak ada gaya gravitasi, kayak di luar angkasa, buah jatuh dari pohonnya nggak ke bawah, bisa ke atas, bisa ke kiri, ke kanan, muter. Nah, itu kalau nggak ada gaya gravitasi. Kita ini nggak akan nempel di tanah kalau nggak ada gaya gravitasi. Kita ngambang, melayang semua di udara. Itu kayak film-film luar angkasa, astronot, nah kayak gitu kalau nggak ada gaya gravitasi. Nah, yang kelima, maaf, ada gaya gesek. Contohnya kayak ketika kursi bergerak, itu lama-kelamaan akan berhenti. Nah, misalkan di rumah kamu punya kursi yang ada rodanya, kamu dorong, ser. Nah, nanti lama-kelamaan kursinya akan berhenti kan. Nah, kursi dari bergerak menjadi berhenti itu disebabkan adanya gaya gesek. Nah, rodanya itu dia menggesek tanah sehingga kecepatannya lama-kelamaan akan berkurang. Nah, akhirnya nanti sampai berhenti. Nah, dari bergerak sampai berhenti itu, penurunan kecepatan itu disebabkan adanya gaya gesek. Nah, Pak, kalau misalkan nggak ada gaya gesek, gimana? Ya kamu kalau di dunia ini nggak ada gaya gesek, kamu dorong kursi, ya itu terus dia jalan. Nggak akan berhenti itu kursinya. Nah, seperti itu ya. Macam-macam gaya. Kita pelajari 5 gaya ini. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk materi SPDP. Nah, kemarin sama Pak Robi sudah belajar kan, sudah disuruh menyanyikan lagu ini, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, Pak Nugi akan bagi yang belum mengumpulkan tugasnya atau yang masih bingung cara menyanyinya ya, Pak Nugi contohkan lagunya, Pak Nugi nyanyikan. Nah, ini lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu ciptaan El Manik ya, bukan Malik, maaf. Dengan tempo yang lambat atau 4/4. Oke, Pak Nugi mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, itu ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, jangan lupa tugasnya Pak Robi dikumpulkan karena nanti Pak Nugi akan ambil nilai SPDP-nya dari seni musik itu, oke? Dari menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Stay at home, gak usah kemana-mana. Tetap jaga kebersihan, pakai masker saat keluar rumah. Ya, ketika pulang selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Oke, Pak Nugi tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.